Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novi Diati dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah laporan lisan mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan khususnya di Indonesia. Topik ini menjadi sangat relevan karena pendidikan merupakan fondasi utama menurut saya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tengah tantangan global. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus instrumen strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Untuk mendukung hal tersebut, pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20% dari dana APBN dan APBD. Dengan dasar ini, setiap kebijakan penganggaran pendidikan termasuk efisiensi harus tetap menjaga mutu dan pemerataan pendidikan nasional. Namun, dalam situasi saat ini, krisis ekonomi seperti pandemi atau kebutuhan pemulihan fiskal, pemerintah melakukan efisiensi anggaran, yaitu penyesuaian dan penghematan terhadap pengeluaran negara, termasuk di sektor pendidikan. Efisiensi ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan tata kelola anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Akan tetapi, efisiensi juga membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan dan kualitas pendidikan itu sendiri. Mari kita bahas beberapa dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Yang pertama adalah penurunan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Efisiensi anggaran seringkali menyebabkan pengurangan atau penundaan pembangunan fisik sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas penunjang seperti toilet dan jaringan internet. Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi kurang optimal. Kedua, pemangkasan program peningkatan kualitas guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Namun, dalam banyak kasus efisiensi, pelatihan, seminar, dan sertifikasi guru menjadi program yang dikurangi karena dianggap tidak mendesak. Hal ini berdampak pada stagnasi kompetensi guru di tengah perubahan zaman dan teknologi. Dan yang ketiga adalah tertundanya program bantuan pendidikan, seperti beasiswa, bantuan operasional sekolah atau dana BOS, dan bantuan siswa miskin seringkali mengalami keterlambatan pencairan atau pengurangan jumlah. Hal ini sangat berdampak bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu yang sangat bergantung pada program tersebut. Dan yang keempat adalah kesenjangan pendidikan yang semakin melebar. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan mungkin masih memiliki cadangan anggaran atau akses ke sponsor. Namun, sekolah-sekolah di daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal, akan mengalami dampak lebih besar dari efisiensi ini. Kesenjangan akses dan mutu pendidikan pun semakin melebar. Dan yang terakhir adalah terhambatnya digitalisasi pendidikan. Era pembelajaran digital menuntut sekolah untuk memiliki infrastruktur teknologi seperti laptop, proyektor, dan koneksi internet. Namun, efisiensi anggaran seringkali membuat transformasi digital ini terhambat, terutama di daerah-daerah dengan dana terbatas. Dan dampak jangka panjangnya adalah jika dibiarkan berlarut-larut, efisiensi anggaran yang tidak disertai strategi perlindungan terhadap sektor esensial seperti pendidikan bisa berdampak sistematik. Misalnya, yang pertama adalah kualitas lulusan menurun. Yang kedua adalah angka putus sekolah meningkat. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial bertambah. Dan yang keempat adalah daya saing Indonesia di kancah global melemah. Dengan kata lain, penghematan jangka pendek dapat menimbulkan kerugian besar dalam jangka panjang jika tidak dilakukan secara cermat dan adil.
Sebagai kesimpulan, efisiensi anggaran adalah langkah yang bisa dipahami dari sisi manajemen keuangan negara. Namun, perlu ditegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan beban pengeluaran. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi seharusnya dilakukan dengan prinsip memangkas yang tidak prioritas, melindungi yang esensial. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa sektor pendidikan tetap mendapat dukungan yang memadai agar pembangunan sumber daya manusia tidak terhambat. Demikian laporan ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.